Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan memasuki materi yang kedua, yaitu struktur dan kelas. Sebelum itu kita mulai dulu dengan struktur. Ketika kita berbicara tentang struktur itu mungkin kata lainnya adalah kalau kita ngomongin di database itu adalah record. Jadi struktur ini bisa menyimpan banyak data yang bertipe berbeda. Sementara kalau array kan bisa menyimpan banyak data tapi tipenya sama. Tapi struktur bisa menyimpan banyak data dengan tipe data yang berbeda. Akan tetapi dia harus mengacu kepada satu objek. Contoh yang paling gampang, ketika kita bicara objek buku, kita bisa simpan ini sebagai struktur. Adapun data yang bisa kita simpan adalah misalnya judul buku, pengarang, misalnya, lalu apalagi misalnya jumlah halaman, lalu edisi misalnya. Jadi ketika kita ngomongin judul udah pasti tipenya string. Ketika kita ngomongin pengarang, string. Ketika kita ngomongin jumlah halaman, integer. Edisi, integer. Jadi data yang banyak ini dengan tipe yang berbeda-beda bisa kita simpan dalam sebuah struktur. Dengan catatan dia mengacu ke suatu objek. Pada kasus ini objeknya adalah buku. Walaupun tipenya berbeda-beda, ada yang string, integer, mereka bisa disimpan dalam satu struktur. Kalau array, ketika kita punya banyak data, tipenya integer semua, baru kita bisa simpan dalam suatu array. Tapi kalau struktur, dia bisa tipenya berbeda, akan tetapi dia harus mengacu ke satu objek. Baik, sekarang kita akan lanjutkan. Di sini ada contoh, misalnya ketika kita bicara struktur, di dalam C maupun C++, kata kuncinya adalah struct. Ketika kita ngomongin struct ini contohnya data tanggal. Ketika kita ngomong struct data tanggal, artinya data tanggal ini memiliki struktur yang terdiri dari tahun, bulan, dan tanggal. Artinya apa? Data tanggal ini dibentuk oleh 3 komponen. Data tanggal ini dibentuk oleh 3 komponen, yaitu tanggal, bulan, dan tahun. Lalu ketiganya bertipe sama, yaitu integer. Lalu ketika kita ngomongin misalnya, ketika kita punya variabel yang mengacu ke struktur tersebut, kita tinggal ngomongin data tanggal, tanggal lahir. Artinya apa? Tanggal lahir ini dia memiliki sifat struktur data tanggal. Jadi tanggal lahir ini otomatis memiliki sifat struktur data tanggal. Karena tanggal lahir sudah didefinisikan bertipe data tanggal, sementara data tanggal adalah struktur. Oke, lalu sesudah ini, ketika kita bilang tanggal lahir itu adalah data tanggal, otomatis tanggal lahir memiliki tahun, bulan, dan tanggal. Cara memanggilnya tinggal ditambahin dot. Dot itu kalau misalnya kita sebut titik. Jadi tinggal kita sebutin tanggal lahir titik tahun, tanggal lahir titik bulan, tanggal lahir titik tanggal. Lalu sesudah itu, ketika kita misalnya kita punya lagi struktur data pegawai, terdiri dari nip-nya integer, namanya itu char 25. Lalu ada lagi tanggal lahir, tipenya data tanggal. Sementara tadi kita udah sebutin data tanggal itu adalah struktur. Artinya dari sini bisa kita lihat bahwa tanggal lahir itu tipenya data tanggal, yaitu struktur di dalam struktur. Jadi ini kita bisa bilang struktur berada di dalam struktur. Artinya apa? Yang ini struktur berada di dalam struktur. Jadi struktur di dalam struktur. Lalu ketika disebut data pegawai, record pegawai, artinya apa? Record pegawai memiliki semua komponen yang ada di dalam struktur data pegawai. Otomatis
record pegawai bisa memanggil NIP, record pegawai bisa memanggil nama, record pegawai bisa memanggil, karena data tanggal tadi terdiri dari 3, maka dia bisa memanggil tanggal lahir, titik tahun, tanggal lahir, titik bulan, tanggal lahir, titik tanggal. Itu ngomongin tentang struktur dalam struktur. Jadi tinggal kita buat record pegawai, nama variabelnya, lalu tanggal lahir nama variabelnya, lalu komponen yang ada di dalam strukturnya, tahun, bulan, dan tanggal. Jadi ketika kita buat di dalam program tinggal kita sebutin kayak tadi, struktur data tanggal, isinya tahun, bulan, tanggal. Lalu kita punya data tanggal lahir. Lahir itu memiliki struktur data tanggal. Lalu lahir titik tahun itu isinya 1983 misalnya. Terus lahir titik bulan isinya 7. Lahir titik tanggal sama dengan 23. Lalu ketika kita panggil lahir titik tahun, lahir titik bulan, dan lahir titik tanggal, dia akan menampilkan 1983, 7, dan 23. Jadi kita memanggil lahir sebagai struktur di data tanggal. Jadi dia memiliki komponen tahun, bulan, dan tanggal. Bagaimana dengan yang tadi ketika struktur di dalam struktur, yang ini lahir memiliki data tanggal, sementara lahir ini juga di dalam struktur data pegawai. Otomatis kita tinggal bilang karyawan titik lahir titik tahun. Artinya apa? Lahir kan memiliki struktur data tanggal, otomatis karyawan lahir tahun, karyawan lahir bulan, karyawan lahir tanggal. Sementara nama dengan NIP tinggal karyawan titik nama, karyawan titik NIP, karena ini di dalam struktur data pegawai. Lalu kenapa di depan ini karyawan bukan data pegawai? Karena nama variabelnya karyawan. Karyawan berada di dalam struktur data pegawai. Jadi yang ini kerjanya adalah menampilkan data karyawannya, siapa namanya, berapa NIP-nya, berapa tanggal lahirnya, berapa bulan lahirnya, dan berapa tahun lahirnya. Itu tentang struktur dalam struktur. Lalu kita ngomongin tentang kelas. Ketika kita sebutin kelas, berarti kita punya data dan fungsi. Jadi kita punya data dan fungsi untuk mengakses data. Lalu di kelas kita punya yang sifatnya private, yang cuma dimengerti oleh kelas tersebut, dan ada yang sifatnya public, bisa dimengerti oleh semua gitu ya, semua yang berada di dalam program tersebut. Jadi public ini bisa diakses di luar kelas, sementara kalau private hanya bisa diakses di dalam kelas tersebut gitu, tidak bisa diakses dari luar. Contoh ini, ketika kita punya kelas namanya ID, lalu di sini ada public, yang termasuk public berarti ini bisa diakses semuanya. Itu ada nama, email, dan handphone. Tipenya adalah karakter, artinya ini bisa diakses oleh semuanya. Lalu ketika kita punya ID kartu, berarti ID kartu ini menganut konten dari kelas ID. Semua yang ada di kelas ID dia punya. Lalu apa yang tinggal dilakukan? Karena kartu itu ada di kelas ID, otomatis kartu punya nama, kartu punya email, kartu punya HP. Lalu kalau ketika manggil ya sama, hampir mirip dengan struktur tadi, tinggal ditambahin dot. Jadi nama variabelnya, terus komponen yang ada di kelasnya gitu. Ini yang poin kedua. Lalu gimana contoh yang private? Ini contohnya, saya punya kelas namanya display, lalu ada private. Yang private apa? S. Artinya apa? S itu yang tahu hanya kelas display. Sementara yang termasuk public adalah void jumlah, ini fungsi ya, tapi ada di dalam kelas dengan parameter formalnya adalah A dan B, lalu dia sebutin S sama dengan A tambah B. Lalu ada void show, ini kalau di dalam Pascal mungkin seperti prosedur, dia untuk nampilin penjumlahan A dan B adalah S, char. Kenapa S bisa diakses? Karena masih di dalam kelas display. Lalu seperti yang kita jelasin, kalau misalnya kita mau baca program, sebaiknya dari main program. Pertama kali dia sebutin integer A, B. Berarti ada 2 buah bilangan bulat. Lalu ada display X.
Berarti si X menganut isi semua kelasnya. Lalu contoh penggunaan kelas. Ini cuma sekedar tampilan. Lalu ada n-line berarti enter. Lalu masukkan angka pertama, dia baca sebagai A. Masukkan angka kedua, dia baca sebagai B. Lalu karena X itu memiliki kelas display, tinggal disebutin X titik jumlah. Berarti dia manggil ini jumlah A, B. Artinya ini parameter aktualnya. Jadi kalau kita masukin 5 dan 4, dia pergi ke sini. Masukin 5 dan 4. Otomatis S sama dengan 5 ditambah 4, S-nya nyimpen angka 9. Lalu ketika disebutin x.show, kenapa bisa x.show? Karena X masih di display dan show juga masih ada di kelas display. Lalu tinggal nampilin penjumlahan A dan B adalah 9. Gitu. Ini yang kelas. Jadi di sini yang tidak bisa diakses oleh yang di luar adalah S gitu. Sementara S bisa diakses di sini, karena mereka masih di dalam satu kelas namanya display. Itu mungkin tentang struktur dan kelas. Terima kasih. Jika ada yang mau ditanya boleh nanti bikin pesan ke Google Classroom atau pesan pribadi. Terima kasih.